Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan apapun yang kita dapatkan dan miliki saat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada siapa yang memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Di bulan Ramadan insyaallah kita akan melewati bulan yang penuh dengan berkah tahun ini, meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Semoga ibadah Ramadan yang kita kerjakan di bulan ini, di tahun ini, dalam kondisi yang tidak seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya, menjadikan ibadah kita lebih bermakna, menjadikan semangat kita semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Karena kondisi apapun tidak menyebabkan kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya mengatakan, kita berpuasa selama sebulan. Kita diwajibkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ananda sekalian, sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia, kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itulah orang yang hebat. Generasi yang bertakwa adalah generasi yang hebat. Kalian yang bertakwa adalah kalian yang hebat.
karena ukuran hebat, ukuran mulia, ukuran derajat tinggi atau rendahnya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa, bukan karena kecantikannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena prestasinya yang luar biasa, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa sih makna takwa itu? Suatu ketika dua sahabat mulia, Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, berbincang tentang suatu hal. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan takwa." Maka sahabat Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab, tetapi melontarkan pertanyaan balik kepada Umar bin Khattab. Apa pertanyaannya? "Wahai Umar, bagaimana ketika engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Apa yang harus engkau lakukan?" Kata sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Ketika saya melewati jalan yang penuh dengan duri, maka saya akan berhati-hati melewati jalan tersebut." Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Seperti itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, dan berhati-hati agar senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia rahimakumullah. Lantas takwa itu apa sih? Seperti apa sih takwa itu? Kalau kita melihat takwa itu kan abstrak. Konkretnya bagaimana takwa itu sebenarnya? Maka perlu kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di surat yang sama. Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan, la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, maka dia menjadi pribadi yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Lantas siapa yang muttaqin ini? Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib itu? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin gaib. Malaikat-malaikat Allah gaib. Kemudian makhluk yang bernama jin, iblis dan sebagainya gaib. Alam akhirat gaib, alam barzah gaib. Beriman kepada itu. Kemudian setelah beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Inilah titik poin pentingnya. Sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia rahimakumullah, bahwa konkretnya orang yang bertakwa, yang puasanya berhasil menjadikan pribadinya bertakwa adalah ketika ia menjadi pribadi yang rajin sholat. Anda sekalian, sehebat apapun kalian, secantik dan segagah apapun kalian, sepintar apapun kalian, dan sesukses apapun kalian, ketika tidak sholat, ketika tidak bertakwa kepada Allah, maka semuanya tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya dan tidak ada artinya itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kecantikan, kegagahan, harta, prestasi, ilmu, jabatan, itu akan semua kita tinggalkan di dunia ini. Tidak akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita, amal ketakwaan kita, dan amal salat kita. Maka sahabat pesantren Ramadan dan generasi hebat yang berbahagia rahimakumullah, kalau kita ingin mengukur apakah puasa kita benar dan baik, apakah puasa kita berhasil,
dan apakah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah salat kita. Salat kita ketika bulan puasa, salat kita setelah bulan puasa, salat kita selama 11 bulan setelah bulan puasa, apakah salat kita baik? Apakah salat kita sudah menjadikan kita tanha anil fahsya'i wal munkar atau tidak? Maka di situ letak keberhasilan ibadah puasa yang kita kerjakan selama sebulan di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa dengan meningkatkan ibadah kita, khususnya ibadah utama kita yaitu ibadah salat. Kami lanjutkan secara singkat ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah pada awal-awal ayat 1 sampai dengan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Selain salat, orang yang bertakwa adalah gemar berinfak, berbagi. Ketika punya rezeki dibagikan kepada orang di sekitarnya, kepada orang yang membutuhkan, tidak nikmati sendiri, tidak dimakan sendiri, tapi diberikan atau dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Selain mereka salat, infak, mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, khususnya Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Maka orang yang bertakwa akan beriman kepada itu, percaya bahwa itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi ini. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi kita, nabi terakhir, dan menjadi kitab pegangan kita dalam kehidupan ini dan menjadi petunjuk bagi kita ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka jadikanlah bulan Ramadan momentum untuk kita kembali dan dekat dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita umatnya, untuk kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga ibadah puasa kita di bulan ini dan tahun ini berhasil dan menjadikan pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ananda sekalian menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia akhirat, Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat, billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.